Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu akan mewakili Pak Soeharto yang insya Allah akan menjelaskan materi kita kali ini. Adapun materi kali ini yaitu barang titipan, ya, dalam istilahnya yang disebut dengan wadi'ah. Mari anak-anak, untuk memulai pembelajaran ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator dalam pembelajaran ini, yang pertama, pengertian wadi'ah. Yang kedua, dasar hukum wadi'ah. 3, rukun dan syarat wadi'ah. 4, macam-macam wadi'ah. Yang kelima, jenis barang wadi'ah. Dan yang keenam, mengganti wadi'ah. Pengertian wadi'ah. Wadi'ah secara bahasa berarti titipan. Kata al-wadi'ah berasal dari kata wada'a, yada'u, wad'an, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Wadi'ah secara istilah adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Hukum wadi'ah. Hukum wadi'ah adalah sunnah. Yang pertama, apa kriterianya? Yaitu jika kita mampu menjaganya, maka hukumnya sunnah. Kemudian, wadi'ah hukumnya menjadi wajib. Kriterianya adalah jika mampu menjaga dan hanya dia yang ada. Jadi tidak ada orang lain untuk dititipkan, maka hukum wadi'ah itu menjadi wajib. Kemudian yang ketiga, haram. Jika tidak mampu menjaganya, kalau kita menitipkan pada orang yang tidak mampu menjaganya, atau kita menerima barang titipan tapi kita tidak mampu menjaganya, maka jatuh hukum wadi'ah itu menjadi haram. Sedangkan hukum wadi'ah yang keempat adalah makruh. Jika ada rasa ragu, ya, mampu atau tidak kita menjaganya, maka jatuh hukum wadi'ah ini menjadi makruh karena ada keraguan. Rukun wadi'ah. Rukunnya apa saja? Ya, yang pertama adalah orang yang menitipkan, yang disebut istilahnya itu al-mudi atau muwaddi. Kemudian orang yang dititipkan, ya, yang disebut dengan al-muda, mustauda. Kemudian yang ketiga, barang titipan, yaitu wadi'ah istilahnya. Dan sigot, merupakan ijab dan qabul. Syarat-syarat wadi'ah. Apa saja syaratnya? Ya, yang pertama syarat penitip dan yang dititipi. Syaratnya yaitu orangnya berakal dan sudah balik. Yang kedua, syarat barang. Syarat barangnya mudah disimpan atau mudah diserah terimakan dan bernilai atau barang berharga. Ya, sekarang yang terakhir yaitu syarat syigot. Ya, bisa dengan ucapan, yaitu seperti saya titipkan barang ini, saya terima, atau bisa dengan perbuatan. Macam-macam wadi'ah. Macam-macam wadi'ah. Wadi'ah yang pertama yaitu yad al-amanah. Dan yang kedua yad al-domanah. Apa itu yad al-amanah? Yad al-amanah yaitu sifatnya hanya penitipan. Ya, amanah ya. Kemudian tidak dikelola
Dan yang ketiga, tidak bertanggung jawab jika hilang. Ya, kemudian yad al-domanah. Nah, yad al-domanah ini dikelola. Penitipan itu dikelola oleh yang dititipkan, kemudian berbagi hasil ya, bagi hasil keuntungan. Itu namanya yad al-domanah. Jenis barang titipan. Ya, jenisnya apa saja? Yang pertama, berupa harta benda. Yang kedua, berupa uang. Yang ketiga, dokumen penting seperti saham, surat perjanjian, sertifikat, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, barang berharga lainnya seperti surat tanah, surat wasiat, dan lainnya. Yaitu jenis barang titipan. Mengganti wadiah. Wadiah adalah amanat bagi orang yang dititipi, maka ia wajib menjaganya seperti penjagaan pada umumnya dan seperti menjaga barangnya sendiri. Orang yang dititipi atau mustaudi wajib mengembalikan barang titipan jika sang pemilik atau penitip memintanya. Ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah dari mustaudi. Gegabah yang dilakukan mustaudi mengharuskan ia menggantinya jika barang titipan itu rusak. Karena hal ini berarti mustaudi merusak harta orang lain. Ya, anak-anakku yang super, demikian pembahasan kita. Semoga kalian semua memahami materi ini. Dan silahkan nanti membacanya lagi. Insya Allah minggu depan akan diadakan penilaian harian 4. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.